Yang membuat saya bingung juga, kenapa sih suatu orang yang tidak begitu jelas ya, persoalannya sudah diributkan gitu. Maksudnya saya, kalau misalnya memang itu mau diributkan, yang jelas begini ya teman-teman ya, bahwa kalau sebenarnya terkait itu ya memang ada aturan, tentu kan ada aturan yang mengatur, terutama dari peraturan Menteri Hukum dan HAM gitu ya. Kalau nggak salah itu nomor 6 peraturannya itu tahun 2013. Tapi kan tujuan dari peraturan itu dibuat, tentu ada HP yang dipergunakan di kita itu HP miliknya. Kalau bukan itu miliknya berarti tidak melanggar peraturan itu. Tentu begitu ya. Nah, kedua, apakah tahanan atau narapidana itu karena dikhawatirkannya akan menyalahgunakan ya, seperti melakukan tindak pidana seperti tadi. Misalnya dia pakai transaksi narkoba ataukah dia mempergunakan untuk penipuan. Tapi saya pikir hal yang wajar ketika dia menghubungi mungkin keluarganya, mungkin sahabatnya, apalagi kalau misalnya memang itu fasilitas, ya kan? Yang membuat saya bingung juga, kenapa sih suatu orang yang tidak begitu jelas ya, persoalannya sudah diributkan gitu. Maksudnya saya, kalau misalnya memang itu mau diributkan, sebaiknya cerdas sedikit lah, ya tanyalah ke sana dulu. Ya kan, terutama ini Pak ada yang begini, ini Bu ada yang begini, itu HP siapa, ya kan, harus diperjelas. Kalau semuanya sudah jelas dan memang itu melanggar, tidak apa-apalah dipublikasikan melalui media sosial dan lain sebagainya. Tapi ini aneh, baru melihat video misalnya di salah satu media sosial sudah ribut mereka. Ada apa sih kok terlalu sibuk mencari kesalahan orang seperti tidak ada lagi kerjaan gitu ya. Ya mungkin itu tanggapan dari saya. Bang, ya. tapi tadi di Jenpas juga udah konfirmasi kalau itu emang fasilitas yang disediakan. Cuma menyayangkan melakukan dari pihak yang menelpon atau dokter Oki sendiri itu ternyata berjualan sambil ngajak berjualan gitu. Tapi memang kalau video call itu memang udah disediakan gitu Bang. Oh iya, begini. Nah itu kan terbukti kan bahwa terkait peraturan itu tidak melanggar peraturan ya, karena isi dari peraturan itu salah satunya bahwa itu dilarang membawa HP pribadi. Nah kalau itu adalah fasilitas berarti sudah tidak. Dan pasnya sendiri bilang bahwa akan mengkaji bahwa kalau terkait fasilitas memang ada, tapi mereka akan mengkaji ulang karena ini case pertama di mana si penelpon itu konteksnya kan lagi jualan juga ada, menjual sesuatu, ikut mempromokan gitu. Jadi sebetulnya buat di Jenpas adalah yang akan dikaji adalah isinya Bang, bukan masalah fasilitas itu sendiri gitu. Oh ya, kalau itu sudah clear ya. Makanya tadi saya bilang peraturan itu, kenapa dibuat peraturan itu kan ada tujuannya ya. Tentu ada larangan di dalam itu. Poin-poin apa saja yang dilarang. Makanya kalau membaca peraturan itu jangan sepenggal-sepenggal. Peraturan itu kan ada ketentuan-ketentuan, kemudian ada di situ sanksi apa kalau misalnya dilanggar. Nah itu, nah apakah pelanggaran misalnya dia pergunakan, dia bersama dengan temannya dia menjual itu masuk kategori di dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM itu ya nomor 6 tahun 2013. Apakah masuk itu? Kalau masuk ya tentu ada sanksinya. Kalau tidak masuk berarti tidak ada sanksinya. Bagaimana mau diberi sanksi kalau tidak ada peraturan yang mengatur? Itu asas hukum loh. Ya, makanya kan jangan kita sepihak tiba-tiba kita menjas orang itu bahwa orang itu bersalah tanpa dilakukan penyelidikan yang baik. Makanya saya bilang, kok orang-orang sana sih ya sibuk banget mencari kesalahan orang kayak tidak ada kerjaan lain gitu. Ya kira-kira gitu ya. Apa karena ini seorang Nikita Mirzani Bang? Apa karena seorang Nikita Mirzani? Oh bisa saja karena public figure. Namanya public figure itu ada yang pro dan kontra. Tidak mungkin pro semua kan. Ya pasti ada yang kontra, ya kan.
Ya kehidupan itu seperti itu, ada pro kontra, tidak mungkin pro semua sih ya, mungkin kontra semua kira-kira gitu ya. Karena mungkin merasa di kita jadi anak masak itu enggak juga berarti ya Pak? Tidak juga, tadi kan kalian sudah kesana tanyakan bahwa memang itu adalah fasilitas ya, yang akan dikaji isinya konten itu. Nah persoalan isinya ini apakah termasuk larangan yang diatur di dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM itu? Kalau itu dilarang ya sudah, berarti ada sanksi ya, kira begitu ya. Bang, abang sebagai kuasa hukum melihat kan ini kan Niki kan seorang public figure yang sangat disorot ya bang ya, yang kadang-kala juga banyak dimanfaatkan lah bang untuk kepentingan orang lain ya bang di sini. Nah, abang coba mulai sekarang kamu jangan terlalu karena udah kejadian 2 kali ya bang. Yang pertama dulu sama siapa nih? Mami Bella sempat live juga gitu kan bang. Dikasih warning gak sih bang batasan-batasan mulai sekarang gitu bang? Begini, kalau persoalan itu ya, ini kan masuk ke ranah privasi ya, pribadi. Nah kami ini selaku pengacara ya tentunya memang punya kewajiban ya memberikan advice ya. Tapi kami juga harus mengkaji yang mana sebenarnya, karena kuasa kami itu ada namanya kuasa khusus ya, dikhususkan untuk itu. Nah selain daripada itu mungkin bisa kita memberikan sebatas berteman ataukah kita kenal ya, seperti dengan kalian lah ya kan. Misalnya Anda bertanya terkait masalah hukum ya tentu kan kami punya kewajiban untuk menjawab. Tapi kalau terkait pekerjaan kami ya tentunya kami akan melaksanakan pekerjaan kami sesuai dengan surat kuasa yang diberikan kepada kami. Boleh kita melakukan hal yang lain sepanjang itu dia minta sendiri. Tapi apalagi kalau persoalan pribadi itu tidak mungkin kita berani masuk di situ. Ini ada etika yang kami jaga di sini, dan kami juga tidak sembarangan untuk memberikan statement dalam perkara ini. Ya kami harus menjaga etika yang mana memang kewajiban kami di sini di dalam perkara ini dan mana yang tidak. Nah kalau itu yang tidak ya, itu tentunya kami kembali kepada praktisi hukum. Nah praktisi hukum itu ketika ada orang bertanya ya tentu kami menjawab ya, sepanjang itu memang bisa kami jawab. Kita tidak boleh mengarang, kita tidak boleh mengandai-andai, karena memang tujuan daripada hukum itu salah satunya itu adalah bermanfaat, asas manfaat. Praktisi hukum itu harus memberikan edukasi yang bermanfaat, tidak boleh mengarang, tidak boleh mendefinisikan sendiri sehingga menjadi bias nantinya. Seperti itu ya. Bang, sebagai kuasa hukum semenjak kejadian kemarin video itu menyebar sudah menjadi konsumsi publik, sudah ada komunikasi langsung sama Nikinya bang? Oh belum. Kenapa kami tidak mau komunikasi? Karena itu kan masalah persoalan pribadi ya, persoalan pribadi. Saya pikir bahwa Niki itu sebenarnya orang yang cerdas juga ya. Tentu hal-hal yang dilakukan di sana tentu dalam pengawasan. Ya, saya tidak mau juga komentari itu karena ada pihak yang berwenang di sana. Ya tentu juga pihak yang berwenang di sana itu tentu kan ada peraturan-peraturan yang mengatur. Nah ini kan terbukti kan, kalian ke sana mengatakan itu adalah fasilitas, oke? Nah terkait masalah isi kontennya itu, ya pertanyaan seriusnya lagi, kita masuk ke dalam peraturan menteri itu, ya kan, nomor 6 tahun 2013. Apakah memang ada larangan ketika fasilitas itu dipergunakan seperti apa yang kita lihat ini di media, misalnya ada orang mengatakan berjualan. Tapi itu kan sebatas ngomong, kan harus dipastikan apakah benar berjualan atau tidak. Dan saya juga sendiri, saya tidak mau memperhatikan hal yang seperti itu, karena memang itu di luar daripada tugas saya. Andai kata misalnya Niki telepon ke saya, Bang ada yang begini-gini ya, bagaimana pendapat abang? Ya pasti aku jelaskan, karena itu di luar daripada tugas saya. Tentu saya akan menjawabnya selaku praktisi hukum. Saya ini terlalu banyak kerjaan. Ya, saya tidak bisa kayak orang-orang di sana semuanya cari kayak tidak ada pekerjaan ya. Seperti itulah ya. Bang, artinya abang sendiri tidak juga menyalahkan Nikita ya ketika sedang telepon sahabatnya itu terus
sahabatnya ngajak berjualan. Ya, tentu saya tidak pernah mau menyalahkan itu. Kenapa saya tidak mau menyalahkan? Karena saya kan tidak tahu persis, ya kan, apa sih sebenarnya yang dilarang-larang di sana ya? Apa sih ketentuan-ketentuan yang mengatur di sana? Itu kan sudah ada pihak-pihak yang berwenang di sana. Kalau tuh itu salah, berarti ya ada yang bertanggung jawab di sana ya. Tapi saya juga pribadi melihat bahwa tentunya saya berpikir begini, bahwa kalau itu diperbolehkan berarti tidak ada larangan, karena di sana begitu ketatnya pengawasan ya. Kalau dia mempergunakan misalnya HP untuk misalnya video call ataukah menghubungi keluarganya atau bagaimana, itu kan ada yang ngawasi. Nah, sepanjang itu boleh berarti tidak ada masalah. Oleh karena itu, itulah yang menjadi dasar kepada saya kenapa saya tidak telepon Nikita. Mungkin juga Nikita tidak telepon ke saya untuk mendapatkan advice dari saya ya. Seperti itu. Bang, kalau nantinya abang ke rutan dan bertemu Niki, ada nggak sih bang rasa ingin mengingatkan karena ini akan tidak terjadi seperti ini lagi gitu bang, hal seperti itu? Ya, tentu begini, karena itu kan masuk hal pribadi tadi ya. Sekali lagi saya ingin jelaskan bahwa kami ini menjadi PH-nya Niki ada surat kuasa khusus dan tercantum di situ poin-poinnya. Nah, selain daripada itu, berarti kalau saya bekerja atau menjalankan suatu pekerjaan di luar daripada surat kuasa itu, berarti saya bertindak selaku praktisi hukum. Nah, biasanya praktisi hukum itu ditanya baru menjawab. Andai kata nanti nih kita datang, saya bang ini kan rame di luar, bagaimana tanggapan abang? Ya kan, palingan juga saya akan menyampaikan sebaiknya kurang-kurangi begitu, walaupun itu tidak dilarang. Tidak ada larangan yang menjelaskan melarang terkait apa misalnya kamu video call sama orang, tapi takutnya nanti itu akan menjadi bias dan digoreng orang dan juga merugikan kamu, ya kan, dan juga bisa berdampak kepada orang lain, ya. Ya tentu saya ingatkan ketika ada memulai bertanya kepada saya, tapi ketika dia bertanya nanti dia lah ini kan urusan gua bang. Saya misalnya tidak ngasih ini, saya tidak pernah abang meminta urusi masalah ini, kan salah saya kan, kira-kira gitu ya. Tapi ketika bertanya, oke, saya akan memberikan penjelasan, mungkin endingnya saya mengatakan sebaiknya kurangi atau jangan dilakukan, walaupun itu tidak salah, tapi akan bisa bias di luar dan mungkin nanti berdampak kepada orang lain. Kira-kira begitu jawabannya ya. Bang, ada rasa khawatir nggak sih bang dengan sudah rame dan viralnya terkait komunikasi Nikita bersama Dr. Oki ini? Ada rasa khawatir terkait gugatan atau bandingnya nanti? Oh, itu tidak ada hubungannya, tidak ada hubungannya begitu. Kalau misalnya persoalan banding ini, itu kan semata-mata akan dikaji kembali fakta-fakta persidangan, alat bukti, dan lain-lain sebagainya. Nah, ketika nantinya misalnya ada perbedaan di sana dengan putusan pengadilan negeri tingkat pertama, tentu kan putusannya juga berbeda, ya. Nah, kalau perlu juga saya sampaikan bahwa itu jelas tidak ada pengaruh ya. Karena kenapa? Kalau sidang di PT itu namanya sidang berkas. Tidak ada lagi perilaku yang bisa dianggap bahwa itu tidak sopan ataukah itu tidak menghargai pengadilan dan lain-lain sebagainya ya. Tidak ada itu kan sidang berkas. Tidak mungkin mereka ikut campur di situ. Dan mereka saya yakin sibuk, tidak seperti dengan orang-orang yang di luar sana, seperti tidak ada pekerjaannya ya. Kira begitulah Itu ya. kan terkait ini pihak Reza Gladys kan ingin menuntut balik nih, dan nominalnya itu di atas 4M. 4M itu uang yang diminjam itu, dan selebihnya itu nggak tahu hitungannya dari mana. Itu gimana tuh sebagai kuasa hukum di kasus perdata ini? Ya, ini pertanyaannya dia mau menggugat. Rekovensi. Oh, gugatan balik. Balik. Oh, itu sah-sah saja. Jadi gini, ya rekovensi gugatan balik. Dia jawab sambil menggugat ya. Oke, itu kan hak, ya.
Tapi kalau misalnya itu adalah, kalau misalnya dia tidak ada dasarnya, ya, tidak ada dasarnya, ataukah nantinya tidak membuktikan, tidak bisa membuktikan, itu mungkin bisa dikatakan bahwa itu komedi jilid 1. Kira-kira begitu ya. Kalau dia tidak ada dasarnya, kemudian nantinya dia tidak membuktikan, itu kan hak, ya kan?